Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah pada sore hari ini, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sri Hartomo. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Hati kami juga penuh dengan sukacita karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada sore hari ini untuk mengikuti ibadah menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, terutama dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melalui ibadah Christmas Eve pada sore hari ini, hati kami semakin siap untuk menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup kami semakin baik, hidup kami semakin benar, dan hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah menyambut kelahiran Kristus pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di bumi ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin.
terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Oleh perwakilan jemaat pria. Perwakilan jemaat pria. Oleh perwakilan jemaat anak. Lilin yang keempat oleh perwakilan GKMI cabang Juwana.
persilahkan untuk duduk kembali. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Bersama kegembiraan para gembala, seluruh umat di bumi turut serta dalam menyambut lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bethlehem, kota yang kecil, telah menjadi saksi atas kelahiran yang agung. Mari bersama berhimpun ke Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. A heartfelt offering, persembahan yang tulus ikhlas, telah kita saksikan dari para Majus yang rela menempuh perjalanan panjang, disertai bahaya dan tekanan penguasa Herodes. Namun, mereka tetap dengan tujuannya, menunjukkan kasih dan hormat kepada Sang Juru Selamat. Biarlah ketulusan mereka bertumbuh juga dalam hati kita untuk menyampaikan persembahan sepenuh hati yang terbaik, bukan cuma harta, tetapi juga diri kita.
Saatnya kita memberikan persembahan, para jemaat saat untuk berdiri, untuk doa persembahan, petugas untuk menyiapkan diri. Mari kita berdoa. Ya Allahku, yang aku kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saatnya kami memberikan persembahan, ya Allahku. Ya Tuhan berkati persembahan kami ini, semoga bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan kemasyhurian nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allahku, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Inilah saatnya Tuhan bagi Engkau untuk berbicara kepada kami, menyampaikan pesan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hati kami menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah pesan Natal pada malam hari ini sungguh-sungguh menyukacitakan hati kami. Siap kami bawa di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam Natal ini kita boleh menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan untuk sekali lagi di tahun 2025 menyambut hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia dan di dalam hati kita. Terima kasih kepada Bu Lura dan Pak RW dan juga rombongan yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pada malam ini. Kami sangat gembira, kami sangat senang karena Ibu dan Bapak semuanya mensupport kami dengan kehadiran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pemberian, kita berbicara tentang hadiah, entah kenapa umumnya kita merasa bahwa Natal itu adalah momen yang tepat untuk kita berbagi. Momen yang tepat untuk hadiah. Baik itu memberi maupun kita diberi. Antar keluarga, di dalam circle pertemanan, di dalam persekutuan lazim pada hari Natal untuk saling memberi atau bertukar kado. Ya, mungkin kita semua melakukan itu pada momen Natal ini. Ya, kita sukacita, lalu kita punya niat, keinginan untuk berbagi. Bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya bisa bentuknya itu berupa hadiah, ya, barang-barang, peralatan rumah tangga, mulai dari uang juga mungkin, sampai perhiasan, mulai dari bonus, insentif, sampai paket liburan, apapun juga. Ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya Natal itu adalah momen yang tepat untuk kita saling berbagi, saling memberi. Dan ini menjadi semacam tradisi yang dilakukan di belahan dunia manapun. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu inspirasi utamanya itu adalah karena apa? Karena Natal itu sendiri adalah bermakna pemberian. Natal itu sesungguhnya adalah pemberian. Natal itu sesungguhnya adalah anugerah Allah untuk umat manusia melalui hadirnya, lahirnya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya Natal itu adalah pemberian diri. Allah meninggalkan kemuliaan surga. Lalu dia berada di tengah-tengah manusia, hadir di dalam Kristus Yesus bagi umatnya. Sehingga jelas sekali bahwa Natal sesungguhnya adalah Yesus Kristus hadir di dunia ini. Dia adalah hadiah yang terindah bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, saya mau memberitahukan di sini bahwa ada satu catatan penting terkait dengan hadiah, terkait dengan pemberian diri Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hadiah, pemberian diri Tuhan Yesus Kristus itu tiada bandingnya.
Pemberian diri Tuhan Yesus itu sesungguhnya tidak dapat diukur dan tidak dapat disetarakan dengan apapun juga di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Bahwa pemberian diri Tuhan Yesus itu tidak ada bandingannya atau tidak dapat diukur, tidak dapat disetarakan dengan apapun di dunia ini. Ada 3 alasan utama Bapak Ibu. Yang pertama, karena pemberian diri Tuhan Yesus sifatnya unconditional. Pemberian diri Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang bertimbal balik atau sesuatu yang bersyarat. No, tidak seperti itu. Pemberian diri Tuhan Yesus tidak seperti Santa Claus membawa hadiah lalu dia membagi-bagikan kepada anak-anak yang bersikap manis. Tidak. Sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam diri kita tidak ada sesuatu pun yang membuat diri kita itu layak untuk menerima anugerah, untuk menerima pemberian semulia ini. Kita semua ini sesungguhnya tidak cukup baik. Kita semuanya itu tidak cukup layak Bapak Ibu. Dan kita tidak cukup suci untuk menerima anugerah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah, maka Bapak Ibu bisa dikasih oleh Tuhan, pemberian diri Yesus itu bersifat unconditional, tanpa syarat. Karena diberikan tanpa syarat apapun, kecuali karena kasihnya. Amin Bapak Ibu. Karena kasihnya untuk umat manusia yang berdosa dan lemah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Pemberian diri Tuhan Yesus tidak ada bandingannya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pemberian diri Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena tujuannya adalah keselamatan. Karena tujuannya adalah keselamatan. Jelas di sini bahwa pemberian diri Tuhan Yesus itu bersifat ultimate. Tujuannya itu bersifat ultimate. Paling unggul, paling mulia dan melampaui apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita melihat realita di sekitar kita. Bukankah seringkali hadiah-hadiah yang kita beri, hadiah-hadiah yang kita terima, terlepas dari kasih kita, terlepas dari ketulusan orang yang memberikan, seringkali mempunyai maksud yang tersembunyi. Benar atau tidak? Kita memberi kepada atasan kita dengan tujuan supaya karir kita diperhatikan. Supaya karir kita lancar. Kita memberi kepada relasi bisnis kita, kepada rekan bisnis kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau dibuka tender, maka tender itu dapat di kita. Kalau kita memberi kepada pejabat, maka pasti kita punya tujuan. Nanti sewaktu-waktu kalau saya mengurus ini itu, maka akan diberi kemudahan. Inilah yang disebut memberi dalam kerangka pikir doudes. Doudes itu adalah bahasa Latin. Ya, artinya adalah aku memberi supaya aku diberi. Aku memberi supaya aku menerima atau mendapatkan keuntungan. Di dalamnya Bapak Ibu ada tujuan untuk diri sendiri. Dan ini sangat berbeda dengan Yesus. Di mana tujuannya itu mutlak untuk pihak lain. Tujuannya itu mutlak untuk umat manusia. Itu yang kedua Bapak Ibu. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun pemberian diri Tuhan Yesus karena bertujuan untuk keselamatan kita semua. Yang ketiga, pemberian diri Tuhan Yesus tidak dapat disetarakan dengan apapun karena pemberian diri Tuhan Yesus itu tidak ada substitutnya. Tidak ada substitutnya, tidak ada penggantinya, tidak dapat ditukar dengan apapun.
Tidak seperti pemberian di dunia ini Bapak Ibu. Yang mungkin dengan bercanda kita pernah mengatakan, kalau bisa aku minta mentahnya aja. Gak usah dikasih yang lain-lain, mentahnya aja. Kalaupun kita sudah diberi hadiah, kadang-kadang kita minta begitu. Kalau bisa nanti hadiahku tuh ini. Karena aku sedang lagi butuh ini, sedang lagi butuh itu. Kita minta hadiah kita ditukar dengan barang yang lebih kita butuhkan. Bapak Ibu, itulah manusia. Tetapi ini sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Pemberian diri Tuhan Yesus tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Termasuk tidak dapat ditukar dengan perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Seberapapun besar perbuatan baik kita, tidak dapat menggantikan pemberian diri Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Pemberian diri Tuhan Yesus tidak dapat digantikan dengan korban apapun. Ibrani pasal 10 ayat 14 di sana mengatakan, sebab oleh satu korban saja, Yesus Kristus, Ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, kita semua. Inilah alasannya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita ini manusia-manusia yang sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima hadiah yang luar biasa, pemberian diri Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahun dalam Natal. Termasuk juga pada malam hari ini. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, sayangnya tidak semua orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus tahu dan menyadari hal ini. Banyak yang hanya bisa mengatakannya. Banyak yang hanya bisa mempercakapkannya. Tetapi tidak dapat memahaminya. Apalagi meresponinya dengan tepat. Nah, inilah yang digambarkan Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan Dia, Yesus Kristus itu datang kepada kita. Datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kita seringkali berada di dalam posisi seperti itu. Dan dalam banyak kisah Alkitab firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan Yesus ditolak. Bagaimana Tuhan Yesus dicurigai. Bagaimana Tuhan Yesus itu dianiaya, dituduh. Di sisi lain Bapak Ibu banyak juga yang mendapatkan manfaat dari kehadiran Tuhan Yesus. Penyembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Tetapi meninggalkan pada akhirnya karena apa? Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan kemauannya. Banyak juga Bapak Ibu yang bersikap suam-suam tidak menerima dan mengikuti sepenuh hati. Malam ini Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, melalui perarakan yang sudah kita saksikan tadi sesungguhnya merupakan visualisasi dari peristiwa di sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui para gembala, melalui para majus, melalui Maria dan Yusuf. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mencermati respon mereka terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Kalau tadi kita mengikuti dengan seksama, maka tentu kita dapat melihat respons yang terbaik yang diberikan para gembala, para majus, Maria dan Yusuf, di mana di dalamnya itu kita melihat ada nilai keutamaan yang patut kita refleksikan. 3 hal ini secara singkat saja Bapak Ibu. Ya, bagaimana respon terbaik para gembala, para majus dan Maria serta Yusuf. Yang pertama, respon yang segera. Respon yang tidak menunda-nunda. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para gembala. Ketika mereka
mendengarkan berita dari para malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang disampaikan Tuhan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat 15. Bapak Ibu, melalui kesegeraan para gembala ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah prioritas utama dalam hidup mereka. Apakah mereka tidak punya prioritas hidup yang lain? Punya. Tetapi sekali lagi Yesus adalah yang paling penting dalam hidup mereka. Maka mereka meninggalkan semuanya dan mereka segera menemui Yesus. Respon yang terbaik yang kedua Bapak Ibu adalah sikap persistence. Persistence itu adalah kegigihan. Kegigihan untuk mencapai satu tujuan. Meskipun dia menghadapi rintangan dan tantangan. Khususnya dari orang-orang Majus. Perjalanan mereka Bapak Ibu. Dari timur menuju ke Yerusalem. Itu bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang mudah. Itu adalah perjalanan yang tidak mudah dan jauh, bahkan butuh waktu berbulan-bulan. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks Matius pasal 2 ayat 11, disebutkan di sana bahwa mereka, orang-orang Majus ini menjumpai bayi Yesus itu, menjumpai Yesus itu di rumah, bukan di kandang. Mereka menjumpai seorang anak, Yesus disebut sebagai anak. Ini menunjukkan kepada kita ada rentang waktu yang cukup panjang. Tidak hanya perjalanan yang mudah dan sebentar. Tetapi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, apapun dan bagaimanapun, mereka tetap fokus, mereka tetap gigih sampai mereka ketemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Persistence, gigih, walaupun menghadapi rintangan dan tantangan. Respon yang ketiga adalah ketulusan. Maria dan Yusuf dengan tulus melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka bisa menempatkan ego mereka dan kepentingan diri mereka di bawah kepentingan dan kehendak Tuhan dengan tulus. Para gembala juga Bapak Ibu dengan tulus mereka datang dan mereka memuji. Para orang Majus juga dengan tulus mereka sujud di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang baru lahir, lalu mempersembahkan emas sebagai simbol raja, sebagai pengakuan dari mereka bahwa Yesus itu adalah raja. Kemenyan itu adalah simbol hal-hal yang berkaitan dengan keimaman, sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah imam. Dialah yang nanti akan mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa manusia, membawa mur sebagai simbol di mana mur itu digunakan untuk merawat, merempahi jenazah, pengakuan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu, ketulusan mereka. Inilah Bapak Ibu, 3 respon yang terbaik inilah. Kesegeraan mereka, sikap persistence dan ketulusan. Inilah yang membawa mereka mempunyai sikap hati yang tulus untuk memberi. Inilah yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat sikap hati yang tulus dari mereka. Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus memang tidak meminta hadiah atau tidak meminta imbalan dari kita atas pemberian dirinya. Tuhan Yesus tidak menuntut balasan apapun juga. Tetapi Maria, Yusuf, para gembala dan Majus memperlihatkan a heartfelt offering. Satu pemberian yang tulus. Ketulusan hati mereka untuk memberi. Dengan tulus mereka memberi. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang menghargai. Mereka adalah orang-orang yang tahu merespon dengan tepat dan terbaik. Yaitu dengan hati yang penuh ketulusan. Bapak Ibu,
Mengikut Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya bukan soal mendapat apa. Tetapi mengikut Tuhan Yesus Kristus adalah juga hal memberi apa kepadanya. Apa yang dapat kita berikan kepadanya. Tidak melulu tentang uang dan harta, Bapak Ibu. Yesus tidak butuh itu, tetapi tunjukkan hati kita yang penuh dengan ketulusan, hati yang bersegera untuk setiap firman-Nya, hati yang persisten untuk melakukan setiap firman-Nya, hati yang rela untuk mempersembahkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu, di malam yang kudus ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita masih di level nanti, entarlah, kita masih berhitung untung rugi, kita masih sering goyah, kita masih sering suam-suam, atau sering kali kita masih melihat sikon, situasi dan kondisi. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita belajar. Mari kita buka hati kita untuk diubahkan. Supaya kita juga memiliki sikap hati sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami rindu lahirnya Yesus, hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Juga hadir dan lahir dalam hati kami, mengubah sikap hati kami. Untuk kami dapat menghargai dan menghormati pemberian diri Tuhan Yesus Kristus. Melalui ketulusan di dalam kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji hanya bagi Tuhan, yang karena kasih-Nya telah mengutus Yesus Kristus Sang Penebus bagi kita, bagi dunia yang dikasihi-Nya. Dan bagi kita, tiada ungkapan syukur yang berarti selain dari hati yang tulus ikhlas, mengasihinya dan melayaninya. Mari kita aminkan pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dan mari kita nyatakan kesukaan bagi dunia.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat jasmani. Untuk itu Bapak Pendeta Kristianto akan berdoa untuk perjamuan kasih. Baik, kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua boleh dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. 650-an orang, kami semua boleh bersama-sama Tuhan, bersatu hati di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima makanan, minuman. Kami pun mohon kepadamu belas kasih agar Tuhan memberkati terlebih dahulu sehingga berguna bagi tubuh kami pada malam hari ini. Kami bersyukur panitia boleh mengupayakan yang terbaik. Kiranya Tuhan berkati. Kami terima makanan dan minuman yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.